Oke. Coba hari ini ya, coba silakan Ataya Sekar Noviana untuk menjelaskan selama 5 menit apa yang sudah dibaca. Ataya ada? Halo? Halo? Pak, saya mau bertanya, Pak. Yang untuk pertemuan minggu ketiga bukan membahas infrastruktur IT ya, Pak? Minggu lalu kan saya udah bilang bahwa kita Halo? Maaf Pak, Bapak belum sampaikan Pak. Yang dibaca infrastruktur IT-nya? Iya, saya baca. Oke, kalau sebentar, Putri Nabila ada? Halo? Putri nggak ada? Nggak ada ya? Oke, saya catat. Oke, sekarang coba Bibin Ainul Haq mana? Ada? Halo? Halo Pak. Oke, Bibin bacanya apa? Sama juga? IT infrastruktur. IT infrastruktur? Iya. Oke. Oke, kalau gitu ini aja deh. Nanti yang IT-nya kita bahas minggu depan. Sekarang saya akan bahas dulu mengenai... Pak, maaf. Tadi sinyal saya jelek banget. Saya akan bahas mengenai e-commerce ya. Pak, maaf, saya Ataya Sekar. Tadi sinyal saya belum sampai. Jadi Bapak pas saya nggak ini, Pak. Ya? Mohon maaf, kedengeran nggak, Pak? Sinyal saya kayaknya dari tadi kurang ini, Pak. Kurang baik sinyalnya. Tadi saya dikasih tahu teman saya kalau Bapak manggil saya ya, Pak. Ataya? Iya, Pak, betul. Iya. Ya nggak ada kan Putri ya, nggak ada. Putri ada nggak, Putri Nabila? Maaf Bapak, saya juga tadi membacanya chapter 5, Pak. Karena mengikuti silabus yang Bapak berikan waktu itu. Iya. Kalau Putri ada nggak Putri? Putri kurang.
Halo? Putri Nabila Musfi. Ada ya? Oke. Baik, hari ini saya akan bahas mengenai e-commerce dulu ya. Oke. Ini saya akan bahas mengenai e-commerce ya. E-commerce ini electronic commerce ya. Jadi e-commerce yang kita bahas, yang akan saya bahas ini, mungkin kalau Anda yang sering kita dengar saat ini, e-commerce itu identik dengan electronic commerce yang dengan ada saat ini sekarang yang namanya belanja online marketplace ya. Banyak mengidentikan e-commerce dengan online marketplace yang booming sekarang seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Nah, tapi di sini saya ingin menjelaskan e-commerce dalam konsep yang ada di buku ini. Saya bicara mengenai yang namanya inter-organizational system. Ya, e-commerce dalam konteks inter-organizational system. Di sini yang jelas yang namanya e-commerce refers to business transaction that use network access, computer-based system, and a web browser interface. Kemudian ada bisnis. Jadi nah, ini refers to business transaction that use network access, computer-based system, and web browser interface. Meskipun saat ini sebenarnya yang lebih banyak platformnya adalah kita bicara ada satu platform lagi yang berbasis kepada mobile device, ya, mobile device. Jadi kita sekarang web browser sudah mulai tinggalkan. Kita lebih kepada mobile application, ya. Kalau web browser itu base-nya kepada Google Chrome misalnya atau Explorer sebagainya. Kalau web browser kita menggunakan Android system, ya, atau mobile atau Apple, ya. Nah, yang justru menggunakan mobile system. Tapi di sini saya lebih mengacu kepada ya tadi kita bicara inter-organizational system, ya. Dengan ada e-commerce, jadi ketika mendesain sebuah sistem informasi itu akan berbeda jauh dengan tanpa adanya e-commerce.
Di sini kalau kita bicara e-commerce, ada yang namanya B2C, ada business to customer, refers to transaction between a business and final consumer the product, ya. Kemudian ada juga yang namanya business to business, refers to transaction between business in which neither one is the final consumer. Kemudian ada yang namanya e-government, refers to transaction between a government agency and typically a citizen. Ada juga e-learning, ya, e-learning, ya, seperti yang mulai berkembang saat ini. Cuma di Indonesia sebenarnya e-learning belum terlalu bisa berkembang dengan baik, ya, di Indonesia, dan dipaksa berkembang dengan adanya pandemi ini, ya. Nah, yang jelas dengan adanya e-commerce kita bisa lebih efektif, ya, lebih efektif, ya. Di sini yang bisa e-commerce mendorong yang namanya interorganizational. Jadi bagaimana kita bertransaksi sekarang, desain sistem informasi dalam perusahaan itu sudah demikian kompleks. Tidak hanya kita bicara internal perusahaan, ya. Kalau kita kemarin bicara sebelumnya, saya nggak tahu ada yang namanya ERP, Enterprise Resource System, kemudian ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management, ada yang namanya Supply Chain Management. Itu kita bicara perusahaan terkoneksi dengan supplier, perusahaan terkoneksi juga dengan customer, ya. Jadi saat ini yang namanya koneksi antara bisnis dengan bisnis dengan consumer, itu tidak hanya koneksi dalam artian koneksi verbal, tapi juga dalam bentuk koneksi data. Dan kedepannya akan semakin besar hal yang seperti itu. Contohnya gini, bagaimana informasi dalam sebuah perusahaan, ya. Anda waktu kuliah bayar registrasi, ya kan? Registrasi, ya. Anda bayarnya ke Unpad atau ke bank? Transfer bank, ya. Transfer ke bank. Sementara bank dengan Unpad adalah sebuah organisasi yang berbeda, ya kan? Bukan cuma satu bank lagi, ya. Bukan cuma satu bank. Jadi Unpad secara organisasi, ya, dia terkoneksi datanya dengan berbagai lembaga perbankan, ya. Artinya apa? Di sana ada transfer data dari Unpad ke perbankan, dari perbankan ke Unpad. Perbankan mendapatkan data mengenai mahasiswa Unpad yang akan bayar registrasi. Satu sisi lainnya perbankan mengirimkan data mengenai mahasiswa yang sudah registrasi, ya kan? Dan ya, itu langsung terkoneksi ke SIAT. Tidak lagi semuanya dikirimkan secara manual, ya. Nggak ada Unpad mengirim data dalam bentuk email ke bank atau bank mengirim data dalam bentuk email ke Unpad, ya. Semuanya terkoneksi dengan inter-organization system, ya. Bahkan lebih jauh, Anda sendiri sudah terkoneksi dan perbankan secara organisasional. Semuanya ada di mobile banking Anda bisa koneksi kemana aja, ya. Bahkan ada ya tadi, Anda, bank sama Unpad, ya. Itu yang namanya inter-organizational system. Jadi sebuah sistem di mana lebih dari satu perusahaan terkoneksi. Jadi B2B, business to business, ya. Itu. Jadi kenapa kita bahas seperti ini? Kita membahas sebuah sistem informasi, ya. Sebuah sistem informasi secara definisi kita bahas kemarin, ya, yang menunjang membantu manajemen buat mengambil sebuah keputusan apa saja, ya. Keputusannya itu di manajemen banyak di situ yang saling terkoneksi. Misalnya kalau kita bicara supply, perusahaan A terkoneksi dengan perusahaan B, itu. Satu A sebagai supplier, satu sebagai user. Misalnya Toyota, dia punya informasi di supplier A mengenai stok bahan baku sekian, ya. Jadi supplier A ini memberikan informasi, stok bahan baku dia sekian. Si Toyota sebagai konsumen juga tahu bahwa saya akan membeli supply dari produk B dan supply dan semuanya terkoneksi, ya. Dan customer juga sama. Itu model dari e-commerce. Jadi ketika kita mendesain sebuah sistem informasi,
bukan hanya dalam skop yang internal saja, tapi kita mendesain sistem informasi yang memungkinkan ada relasi dari berbagai bisnis yang terintegrasi, gitu. Ya. Sehingga apa? Ya tujuannya sama, supaya lebih efisien, lebih efektif, ya, supaya lebih efisien dan lebih efektif. Kalau sekarang ada platform seperti Gojek, ya, Gojek semuanya itu kalau Gojek itu udah apalagi ada isu kan Gojek sama Grab mau bergabung. Ya. Di Gojek konsepnya bukan hanya interorganizational system, ya. Tapi di Gojek ini satu perusahaan terkoneksi dengan perusahaan lain dalam satu sistem yang benar-benar sama, ya. Kalau yang kita tahu BNI punya sistem sendiri, Unpad punya sistem sendiri, tapi ada bridge yang menghubungkan kedua sistem ini. Ya kan? Bridge yang menghubungkan kedua sistem ini. Tapi kalau di Gojek ada perusahaan A sebagai perusahaan B sebagai perusahaan, ini konsumen, semua dalam sebuah komunitas dan disebut dalam komunitas sistem informasi, ya, yang di Gojek. Bahkan uangnya pun ada di dia punya currency sendiri namanya GoPay, ya kan? Gitu. Jadi semuanya ada di situ, ya. Anda bisa ngecek saldo kan? Anda bisa ngecek saldo kayak di Shopee juga sama, bisa ngecek saldo dia berapa, persediaan bahan bakunya berapa. Kemudian sebagai konsumen, ya, konsumen juga bisa ngecek bagaimana si supplier juga bisa ngecek bagaimana kinerja Anda sebagai konsumen, apakah bagus atau tidak, ya kan? Kemudian dia ke supplier sama semua terkoneksi. Itu yang lebih luas. Mungkin kedepannya saya rasa seperti Gojek nanti banyak perusahaan yang seluruh sistemnya ada dalam si Gojek. Payroll-nya, kemudian pengolahan penjualannya, pembelian, semuanya dalam Gojek ini, ya, dalam Gojek ini. Makanya si Gojek sama Grab akan saling berlomba-lomba untuk memimpin pangsa pasar. Karena semakin besar komunitas yang ada di situ, maka dialah yang akan menguasai, ya. Dialah yang akan menguasai. Nah, kalau sudah seperti itu, bisnis jauh lebih efisien, bisnis jauh lebih efektif, ya. Jauh lebih efisien, jauh lebih efektif. Untuk proses delivery-nya, misalnya perusahaan A menjual makanan ke perusahaan B. Kalau atau KFC, dia menyediakan jasa delivery, ya kan? Kalau di Gojek semuanya udah include semua, ya. Semua sudah include semua. Gojek yang menyediakan prasyarananya. Apalagi kalau sudah berkembang yang namanya 5G, teknologi 5G, di mana transfer data bisa berjalan dengan demikian cepat, ya. Transfer data bisa berjalan dengan demikian cepat. Maka mungkin semua data bisa ada di situ semua, ya. Semuanya bisa ada di situ, baik B2B, B2C, ya. Government juga di situ, ya. Dia bikin e-gov juga, dia bikin e-learning juga, semuanya nempel di situ semuanya. Sekarang misalnya, kalau Gojek beli situs belajar, itu namanya apa? Situs belajar yang sekarang terkenal tuh? Ruang Guru, Pak. Apa? Ruang Guru. Wanggu. Gojek Ruang Guru. Ya kan? Wanggu bagian dari Gojek. Nanti ditempelkan dengan fitur-fitur lainnya. Mungkin kan? Ya. Tempelkan ke situ. Ya. Kemarin yang dibeli Traveloka, saat Traveloka itu siapa ya yang dibeli itu? Ya. Nempel di situ. Semua, ini tempelin semuanya. Ya. Dia bicara sebuah sistem informasi yang semuanya di genggaman dia, gitu, ke depannya. Itu yang terjadi di Cina dengan adanya AliExpress, Alibaba, ya.
Semuanya transaksi menggunakan Alipay, barang semuanya muter di dia, stoknya di dia, informasi pakai punya dia semua. Itu yang bisa terjadi. Dan saat ini, tapi belum sampai kepada hitungan gaji, kemudian seperti proses sebenarnya udah hampir ada semua ya. Cuman standar teknologi 5G mungkin semuanya akan ada di situ. Ya. Nanti ada proses e-learning juga di situ semuanya. Itu yang terjadi. Kedepannya akan seperti itu. Mungkin kita akan berada dalam suatu komunitas sistem informasi yang luar biasa. Seharusnya itu ada di bawah pemerintahan, idealnya ya, di bawah pemerintahan. Cuman pemerintahan kita tidak arahnya ke sana. Nah, jadi yang namanya konsep e-commerce, interorganizational e-commerce dan interorganizational system seperti itu. Ya. Bagaimana kita mendesain sebuah sistem informasi supaya bisa berinteraksi dengan sistem informasi yang lain. Ya, interorganizational system. Kelebihannya apa? Improve customer service before, during, and after the sale. Ya. Improve relationship with supplier and the financial community. Increase economic return on stockholders and on. Yang jelas yang terakhir adalah tujuannya adalah supaya profitnya lebih besar. Jadi memudahkan kita, ya, e-commerce itu memudahkan kita sebagai organisasional juga. Kita bisa memandang konsumen kita, tanya kita bertransaksi, kita bisa juga dipandang sebagai organisasi juga, ya. Kita bisa dipandang sebagai organisasi juga. Perusahaan juga sama. Jadi si customer, si perusahaan itu kita bisa berinteraksi lebih baik dengan perusahaan, customer juga. Dia bisa tahu mengenai apapun jauh lebih baik dibanding dia koneksinya harus melalui pihak ketiga, nah, atau melalui call center. Contoh lainnya adalah apa ya? Kita bahas dulu aja. Ini tapi di lain sisi e-commerce juga high cost dari sisi investasi ya. High cost dari sisi investasi pertama kali. Ya. Lalu kita bicara security. Security-nya jauh lebih memerlukan security data yang lebih handal dibandingkan dengan sistem yang ada sebelumnya. Kemudian immature atau unavailable software. Cuman ini buku lama ya, ini buku lama. Yang ketiga udah nggak lagi. Sekarang itu software yang mapan udah banyak. Ya. Cuma yang jelas cost-nya high, yang security-nya juga high. Ya. Cost-nya high, security-nya juga high. Gitu. Itu kalau kita bicara semakin banyak interaksi antara satu perusahaan dan perusahaan semakin banyak koneksinya. Ini. Dan ini sekarang itu perusahaan yang profitnya paling besar sekarang ya, perusahaan yang ini Amazon, ya, Jeff Bezos. Karena dia yang pertama dan di Amerika semua penjualnya hampir melalui sekarang itu Amazon. sekarang luar biasa sekali, ya. Sekarang Amazon menjadi perusahaan yang berkinerja sangat baik dengan pandemi seperti saat ini. Sekarang itu dua perusahaan yang paling berkembang. Yang pertama perusahaan seperti Amazon, ya, yang menyediakan platform untuk online market. Yang kedua adalah perusahaan di bidang shipping seperti JNE, ya. JNE itu perusahaan yang kedepannya prospeknya akan menjadi luar biasa. Kemarin di Amerika itu bahwa US Postal akan dibeli oleh Amazon, jadi nggak gitu. Karena itulah yang akan berkembang ke depan, ya. Ini
business intelligence. Kemudian nanti ada kaitannya juga dengan the activity of gathering information about the element in the environment that interact with the firm. Ya, jadi saat ini kita bisa lihat siapa pesaing kita, ya. Bisa dengan mudah. Kemudian kita bisa lihat produknya apa, kualitasnya seperti apa. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Kalau dulu sebelum adanya platform e-commerce yang seperti sekarang, seperti contohnya ya Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee, itu kita mau ngelihat saya jualan, misalnya saya jualan baju ya, saya merasa bahwa baju saya paling bagus, ya kan? Saya merasa baju saya paling bagus. Tapi sekarang saya ingin tahu apakah baju saya paling bagus, saya tinggal dilihat di Shopee-nya tadi misalnya, itu ada semua. Harganya, kualitas, semuanya itu ada semua. Ya. Jadi, business intelligence bisa jauh lebih murah. Kita memperoleh data bisa jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya kita melakukan survei secara manual. Ini benefitnya. Aku buka. Udah kelihatan ya. Nah. Ya, mengenai World Wide Web, Holiday, Hyatt ini search engine ya. Saat ini udah mulai ditinggalkan ya. Anda masih menggunakan search engine untuk mencari hotel? Udah enggak ya? Sekarang pendekatannya udah berbeda. Anda bisa pakai misalnya pendekatannya ada yang mobile apps saya bilang tadi. Jadi pendekatannya menggunakan misalnya sekarang udah aplikasi misalnya Traveloka, kemudian Booking.com dan sebagainya ya. Kalau ini. Nah contoh lagi misalnya, ini di hotel ya. Kalau Anda ke hotel, Anda di Traveloka, Anda misalnya pakai Traveloka, cari hotel. Misalnya Holiday Inn, bisa tahu tersedia kamar yang kosong berapa, yang terisi berapa, ya kan? Artinya apa? Udah dua sistem yang berbeda lagi, ya kan? Sistemnya si Traveloka sebagai yang jualan travel dengan sistemnya si hotel. Ya. Saya sendiri sampai sekarang kurang tahu pasti bagaimana data ini bisa terkoneksi, ya. Apakah si hotel menggunakan sistemnya Traveloka atau seperti apa, itu saya nggak tahu datanya seperti apa. Yang jelas itu real time bisa terkoneksi. Hotel itu kemudian kanannya rate-nya ketika kasir dengan saya bayar di Traveloka, harganya jauh lebih murah di Traveloka. Kemudian saya beli Traveloka, ya. Traveloka beli bisa langsung update ke sistem yang ada di hotel, ya. Artinya apakah sistem hotel juga punya Traveloka atau tidak saya nggak tahu, ya. Karena hotel juga punya sistem yang tidak hanya penjual hotel saja, tapi juga terkoneksi dengan sistem akuntansinya, sistem SDM-nya, sistem maintenance dan sebagainya. Pasti terkoneksi dengan sistem-sistem yang lainnya.
ya. Memang jadi lebih ideal ketika semuanya ada dalam satu lingkungan sistem yang sama gitu, ya. Satu lingkungan sistem yang sama. Cuman masalahnya sekarang adalah ERP misalnya, Traveloka atau Gojek menyediakan ERP. Pernah dengar ERP, Enterprise Resource System, ya? Ini deh, ini tuh kayak ada juga yang namanya Academic Information System, ya. Kalau di kita ya, ada sistem akademiknya, ya kan? Unpad mengelola sistem akademik kayak yang Anda pakai di SIAT sekarang ya. Kemudian juga ada sistem keuangannya kan. Anda bayar gaji karyawan, bayar gaji karyawan, macam-macam kan dikelola sistem keuangannya, ya kan? Ada SDM-nya, ya. Ada sistem SDM-nya. SDM-nya yang mengatur penggajian, yang mengatur macam-macam itu di SDM, ya kan? Nah, semua sistem yang terkoneksi ini kalau di perusahaan namanya ERP, Enterprise Resource System. Kalau di perusahaan ya, semuanya terkoneksi dalam sebuah sistem yang namanya ERP. Sebentar, ini waktu udah habis, saya buka link yang baru ya, sebentar ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Boleh lanjut aja. Yang dapat menonjolkan bahwa Praktis, efisien, dan cepat gitu dalam menyampaikan pesan-pesan gitu. Jadi Kami dari kita itu harus menyeluruh kepada audiens, tapi kita menyinggung perasaan orang lain yang kan apa yang dimaksudkan dengan secara sebagainya atau plagiat. Jadi kita tidak boleh berkomunikasi menggunakan kata-kata orang lain atau menggunakan oleh orang lain. Yang ketiga dukungan. verbal. Saluran Kayak tadi ya, kayak hotel udah terkoneksi dengan Traveloka, terkoneksi dengan perbankan, gitu ya. Kemudian hal lain lagi, cuma keterbatasan sekarang adalah tidak semua aktivitas di perusahaan itu bisa di-cover oleh sebuah sistem. Misalnya gini, kata dia hotel kita bicara ada mengelola keuangannya, ada mengelola supply stoknya, ada mengelola dengan stoknya, SDM-nya,
pengajian dan sebagainya. Kalau semuanya terintegrasi, saat ini kayaknya infrastruktur yang ada di kita saat ini belum sanggup untuk mengelola kalau itu disediakan oleh Traveloka, oleh Gojek dan sebagainya. Ketika misalnya ribuan perusahaan terkoneksi dalam satu platform yang namanya Gojek, Traveloka. Itu saat ini belum bisa. Cuman kalau sudah ada 5G, saya rasa itu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Ya, mungkin kedepannya seperti Oracle, SAP atau Microsoft Dynamics itu bisa digantikan oleh yang punyanya si Gojek, kemudian yang punyanya Traveloka ini siapa, misalnya sistemnya hotel dipegang oleh Traveloka, semua hotel pakai punya Traveloka, ya kan? Kemudian untuk jenis yang lain pakainya untuk yang sama gitu misalnya. Itu ke depan mungkin terjadi, ya. Jadi dengan kata lain bahwa dan bisa lebih efisien ya, bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Cost-nya bisa jauh lebih rendah dibanding masing-masing perusahaan bikin sistem sendiri-sendiri. Baik, itu yang namanya interorganizational system. Jadi ketika kita merancang sistem informasi nanti ya, kita merancang sebuah sistem informasi, kayaknya infrastruktur apa yang dibutuhkan, kita bicara mensupport sebuah sistem informasi yang arahnya ke sana. Ya. Sistem informasi yang arahnya ke sana. Ya. Di mana memungkinkan terjadi yang namanya interorganizational system. Nah, nanti yang bisa terjadi di sini adalah, ada yang namanya electronic data interchange. Itu kalau dulu kita hanya menyimpan sendiri, ya di data di data center kita sendiri. Nanti kedepannya mungkin dalam satu sistem informasi yang lebih luas. Cuma saya nggak tahu kapan ya. Cuma ini kebayang kalau saya akan seperti itu. Ya. Di sini itu jadi inti dari e-commerce. Ya. E-commerce ini kedepannya akan membuat pola pikir kita ketika kita bicara sistem informasi adalah ke arah sana. Ya. Sistem informasi ke depan kita bicara interorganizational system. Ya. Kita bicara interorganizational system. Kalau dari interest mungkin Anda bisa membuat aplikasi sendiri ya, mungkin hanya beberapa perusahaan kecil Anda gabungkan, Anda kelola dalam sebuah sistem informasi yang Anda pegang di sini. Ya. Kalau saat ini misalnya Anda ada aplikasi penjualan point of sale, kita hanya bicara sales-nya doang. Kedepannya mungkin Anda bicara tentang pengelolaan gaji karyawannya, semuanya Anda kelola semua. Gitu. Anda buat apps yang dipakai oleh perusahaan, tapi tidak hanya satu sisi saja, semua sisinya, semua sisi perusahaan ini dikelola oleh apps yang Anda buat. Ya. Dalam tahap awal mungkin Anda hanya mengelola 1-2 perusahaan kecil saja, tapi kedepannya bisa akan semakin besar. Dan yang belum ada saat ini adalah apps yang mengelola warung-warung, ya, warung kecil, grosir dan sebagainya, itu belum ada. Gitu. Kalau Anda bisa mengelola itu mungkin bisa bagus. Meskipun sekarang perusahaan-perusahaan besar sudah mulai ada yang ke arah sana ya, perusahaan-perusahaan besar. Misalnya kalau Anda lihat kayak Jarum, Sampurna itu semuanya sudah mengarah ke sana. Dia berusaha supaya warung-warung menjadi bagian perusahaan seperti Sampurna, Jarum, kemudian Gudang Garam, itu semuanya berusaha menguasai warung-warung itu, ya. Gitu. Jadi kedepannya nanti itulah investasinya, ya, menguasai jaringan-jaringan sampai ke
level yang paling bawah seperti warung-warung ke depannya. Ini bicara interorganizational system. Comparative efficiency is obtained by the IOs because the trading partner can produce their goods and service with greater efficiency and provide their goods and service at lower cost to their customers. Ini yang terjadi ya ketika terjadi IOS, Interorganizational System. Dan ini adalah buku tahun 2007. Ini bisa lihat nih. Ini Prentice Hall tahun 2007. Ya. Tahun 2007 yang bikin buku ini sudah bisa memikirkan akan seperti apa perkembangan sistem informasi, dan itu bisa dirasakan oleh kita sekarang tahun 2000, mulai tahun 2019 2020 seperti itu. Benefitnya kembali lagi kita membangun comparative advantage. Kita membangun comparative efficiency improvement. Di sana ada internal efficiency. When within the firm's own operation, di sini ada gather and analyze data quickly, ada more make decision faster. Kemudian inter-organizational efficiency gained by working with other firm, offer more product and service, serve more customer, shift certain work to supplier or customer, kemudian gather environmental data more easily. Ini jadi arahnya ke sini ya. Nah, ini yang belum terjadi ya. Ini yang belum terjadi, yang namanya electronic data interchange. Saat ini yang terjadi, EDI itu dalam suatu perusahaan, electronic data interchange, perpindahan data dalam sebuah perusahaan, ya. Yang revenue cycle dengan expenditure cycle itu saling terjadi data perpindahan di situ, ya. Nah, nanti kedepannya electronic data interchange ini bisa terjadi di banyak perusahaan yang terkoneksi secara menggunakan e-commerce. Ini computation to the of data in a machine. Kemudian outdoor teknologi. Oke, nah jadi minggu depan kita akan bahas mengenai IT infrastructure ya. Tapi kita bahas IT infrastructure ya, berbeda dengan yang ada di mata kuliah TIA kemarin. Ya. Kalau kita kemarin bicara hard disk dan sebagainya, kita bicara IT infrastructure nanti ke depannya untuk mempersiapkan yang namanya interorganizational system. Ya. Kita bicara IT infrastructure, tapi dengan mindset bahwa kita akan membangun yang namanya interorganizational system, ya, arahnya ke sana, interorganizational system. Jadi sama, kita perlu hardware sama, kita perlu software sama, kita perlu jaringan sama, ya, kita perlu hard disk sama, kita perlu prosesor sama, kita perlu display juga sama, macam-macam sama. Cuman mindsetnya dalam kita bicara adalah kita bicara dalam mindset membangun sebuah sistem informasi dengan arah kepada interorganizational system, ya. Itu perkembangan yang akan kita hadapi nanti. Mungkin di era-era Anda, setelah Anda bekerja 2, 3 tahun atau 5 tahun, Anda akan menghadapi hal itu, ya. Dimana nanti yang namanya saat ini aja ya, yang namanya ide gitu,
ya namanya ide, kreativitas. Jangan lagi kalau Anda banggakan. Ya, kenapa? Karena semua orang dengan era seperti ini bisa membuat hal yang sama, bisa ditiru dalam waktu yang sama. Gitu. Yang jelas nanti ke depannya berkembang di mana era yang namanya continuous improvement. Ya, artinya apa? Contohnya, contoh sederhana nih ya. Kita bicara kalau jualan online di di platform yang ada sekarang, misalnya di Shopee, atau kita bicara di Tokopedia, atau kita bicara di Bukalapak. Anda bikin baju bagus hari ini, besok online udah bisa bikin hal yang sama. Anda bikin tas hari ini, besok online bisa bikin hal yang sama. Ya. Gitu. Saat ini. Ya. Tapi bukan jadi alasan bahwa Anda tidak bikin produk yang bagus. Ya. Jadi kuncinya apa? Anda hari ini bikin yang bagus, Anda lihat konsumen, Anda lihat pesaing Anda bikin produk yang lebih bagus apa? Anda bisa membuat display yang lebih bagus, customer service yang lebih bagus, hal yang lebih bagus, gitu. Ya. Yang mungkin besok itu hal yang bagus yang Anda buat akan ditiru oleh yang lain, dan besoknya lagi Anda harus membuat hal yang lebih bagus. Itu yang namanya continuous improvement. Ya. Saat ini adalah era di mana hal itu harus terus dilakukan. Ya. Kalau dulu, kalau kita buat sesuatu produk yang bagus, orang akan sulit niru, ya kan? Orang akan sulit niru. Sekarang nggak mudah, nggak susah, ya, nggak susah untuk meniru, ya, tidak susah untuk membuat produk hal yang sama, kopi dari produk yang sama, gitu. Dan Anda sekarang jangan melihat perspektifnya berubah ya. Sekarang itu jangan melihat produk orang lain sebagai pesaing, ya. Anda harus melihat orang lain itu sebagai motivasi Anda untuk membuat lebih baik. Kalau Anda punya produk bagus, Anda lihat, Anda tiru, Anda perbaiki, Anda buat yang lebih bagus. Ya. 100 orang jual hal yang sama, jangan lihat bahwa itu pesaing Anda, tapi Anda melihat itu sebagai, oh di situ berarti banyak yang jualan, atau banyak yang jualan, berarti banyak pembeli juga. Ya. Banyak yang jualan, banyak yang membeli juga. Anda bisa belajar di situ, Anda membuat sesuatu yang lebih baik di situ. Ya. Itu yang namanya business intelligence. Kenapa sekarang business intelligence jauh lebih murah dibanding dulu? Dulu kalau kita ingin membuat sesuatu yang lebih bagus dari orang lain itu susah. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang lain bikin apa. Sekarang itu bisa dengan mudah kita ketahui orang lain bikin apa, kita bisa buat yang lebih bagus. Jadi jangan melihat orang lain sebagai jangan melihat pesaing sebagai hambatan Anda. Sebetulnya melihat pesaing sebagai sumber dari kreativitas Anda saat ini ya. Saat ini apalagi era Anda kerjaan nanti jauh lebih ketat lagi. Sekarang ini udah demikian ketatnya sekarang ya. Sekarang sudah demikian ketatnya. Ya sekarang seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa efisien, tidak bisa menjual produk dengan bagus, dengan murah, dia pasti akan kolaps saat ini. Yang bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menjual produk dengan bagus dan murah, gitu, yang efisien. Sekarang itu kuncinya. Dan sekarang itu kalau dulu jadi pedagang itu enak, ya. Dulu jadi pedagang itu enak, ya. Kadang-kadang pedagang ngasih harga sesuka dia aja, gitu ya. Kadang-kadang pedagang ngasih harga sesuka dia saja. Kenapa? Karena konsumen sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Dan kedepannya akses dari produsen ke konsumen akan semakin terbuka lebar. Kalau sudah seperti itu, maka biaya ekonomi jauh lebih rendah. Ya. Cost of economy, kenapa kita disebut high cost ekonomi? Salah satunya adalah kebanyakan pedagang. Kalau Anda lihat harga di petani sama dengan harga di pasar itu bisa beda jauh. Bisa lebih dari 100%. Ya. Bisa lebih dari 100%. Nanti ke depannya itu akan terdilusi, ya. Nanti ke depannya supplier akan bisa mengakses langsung kepada pelanggan ke depannya. Gitu. Jadi yang bercita-cita jadi pedagang nanti kelamaan-kelamaan dia akan terus mungkin dia akan menemukan model bisnis yang baru lagi. Gitu. Ya.
Nah, itu dengan adanya yang namanya interorganizational system, adanya e-commerce, ya, akan jauh ekonomi akan jauh lebih efisien, akan jauh lebih efektif dengan adanya e-commerce ini. Dan bisnis yang bisa bertahan adalah salah satunya adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Makanya muncul ada JNE, JNT, kemudian macam-macam, ya. Mereka belum cepat, cuma yang paling lama muncul seperti kantong pos itu yang kurang inovatif, ya, sehingga tinggal jauh. Mungkin dia sudah terlalu nyaman dengan kondisi perusahaannya. Ya. Tapi kalau yang swasta nggak bisa seperti itu. Itu yang akan terjadi. Ya. Dan kita akan belajar sistem informasi dengan konteks kedepannya adalah interorganizational system. Ya. Minggu depan kita akan masuk ke topik mengenai IT infrastructure, interorganizational system. Saya rasa mengenai e-commerce seperti itu, sisanya Anda bisa baca. Ini saya share slide-nya di grup. Ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Nggak ada ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu informasi buat Anda. Apa yang kita bahas ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita masuk dengan topik yang IT infrastructure. Ya. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, kuliah hari ini saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, nanti pasti disuruh berbicara dulu 5 menit ya dengan topik IT infrastructure, ya. Baik, Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.